Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Rudi di channel Ngulik. Pada kesempatan kali ini saya akan kembali lagi dengan melanjutkan cerita yang berjudul Darah Hitam Pengabdi Setan bagian yang kelima, yaitu pencarian keberadaan Nyi Sendang Rangu yang menyebabkan Danan dan Cahyo terlibat perang santet yang dialami oleh sebuah desa. Sekali lagi Vespa tua milik Cahyo berhasil membawa kami tiba di sebuah perkampungan yang cukup terpencil di daerah Gunung Timur. Sebuah perkampungan yang cukup padat dengan pasar yang masih tradisional digelar di dekat pintu masuknya. "Nan, jajan dulu yuk," ucap Cahyo yang menghentikan motornya tak jauh dari penjual kue di pasar itu. "Gak lapar, makan nasi sekalian gimana?" balasku. "Ya lapar, tapi itu loh, lemper, getuk, kue cucur, mungil-mungil minta dibeli," lanjut Cahyo. "Ya bener sih ucapanmu, kalau lapar lagi tinggal makan lagi." Kali ini aku setuju dengan Cahyo saat melihat berbagai jajanan kampung yang digelar di pasar itu. "Monggo mas, jajan dulu," ucap seorang ibu yang menawarkan dagangannya di hadapan kami. "Iya bu, kayaknya enak semua nih," jawab Cahyo yang dengan sigap mengambil beberapa kue dalam sebuah kantong plastik. Aku mengambil beberapa jajanan dan menaruhnya di kantong kresek yang sedang dibawa Cahyo. Sementara itu tak jauh dari posisi kami berada terdengar suara kerumunan orang yang berjalan seolah mengiringi sesuatu. "Bu, itu apa bu?" tanyaku. "Oh itu, lagi ada syukuran kampung ini," balasnya. Aku memperhatikan rombongan itu yang diikuti oleh warga dari berbagai usia mulai dari anak-anak hingga mereka yang lanjut usia. Sebuah gunungan tumpeng dan berbagai hasil alam dibawa oleh rombongan itu. "Lah, memangnya mereka itu mau kemana mbok?" tanya Cahyo sambil mengunyah kue cucur yang baru saja ia beli. "Ke Sendang, biasanya kami mengadakan syukuran di pinggir sendang di dalam hutan. Di sana kami akan menghabiskan bersama semua berkat yang dibawa sambil bermain air di sendang itu," jawab ibu itu. Aku dan Cahyo saling bertatapan. Setidaknya kami tidak perlu susah-susah untuk mencari sendang yang dimaksud oleh Raden Anjar. Sambil duduk dan menikmati cemilan pasar, kami menyaksikan iring-iringan yang sebentar lagi lewat di hadapan kami. Suara musik disetel menggunakan pengeras suara yang didorong dengan gerobak. Awalnya kami melihat rombongan ini seperti acara biasa, sampai akhirnya mata kami tertuju pada rombongan bagian belakang yang terdengar lebih sepi. Mereka hanya membawa sebuah galah panjang yang di atasnya tertusuk sebuah kepala. Tunggu, itu benar sebuah kepala? Nan, itu benar kepala manusia?" tanya Cahyo kepada aku. Aku mendekat dan memastikan saat rombongan pembawa kepala itu lewat di hadapan kami. "Iya Cahyo, itu beneran kepala. Mbok, ini sebenarnya acara syukuran apa toh?" tanyaku kepada ibu penjual kue itu. "Wajar kalau pendatang seperti kalian kaget. Ini syukuran atas terbebasnya kampung ini dari kekejaman yang dilakukan oleh orang itu dan kerabat-kerabatnya," ucap ibu itu. "Memangnya apa yang sudah dilakukan orang itu, mbok?" tanya Cahyo. Ibu itu hanya menghela nafas. Wajahnya terlihat tidak ingin untuk menjawab pertanyaan kami. Namun akhirnya ia berdiri dan berjalan di hadapan kami yang sedang duduk di sebelah warungnya. Ia melinting sedikit baju di lengannya dan menunjukkan sebagian lengannya yang terlihat berwarna hitam. Itu kenapa, mbok?" tanya Cahyo. "Santet," tambahku. Ibu itu mengangguk dan kembali menutup lengannya. "Beruntung saya bisa selamat, tapi tidak dengan anak dan suami saya," ucapnya dengan mata yang berkaca-kaca. Cahyo segera berdiri dari tempat ia duduk dan mencoba menghibur ibu itu. "Apa ini perbuatan dari orang yang kepalanya dipenggal itu, mbok?" tanya aku. "Benar, dia bangsawan biadab yang tega melakukan apa saja untuk memenuhi keinginannya. Kematiannya adalah berkah bagi para warga kampung ini," ucap nenek itu dengan mata yang penuh dendam mengarah ke rombongan yang baru saja lewat itu. "Danan,
Cahyo menoleh ke arahku memberikan isyarat untuk memeriksa luka ibu itu. Aku mengangguk dan mengerti maksudnya. "Maaf Bu, bisa saya lihat lengannya Bu?" ucapku. Ibu itu terlihat bingung namun tetap menjulurkan lengan yang terluka oleh santet itu. Aku mengambil botol air minum yang ada di tasku dan kemudian aku membacakan doa pembersih yang sudah kupelajari dari Pak Le. Sedikit demi sedikit aku menuangkan air yang sudah kubacakan dengan doa pada bagian lengan yang menghitam itu. "Mbok, sesakit-sakitnya luka yang diterima karena santet, itu tak ada apa-apanya dibanding sakit yang diakibatkan oleh dendam yang disimpan terlalu lama, Mbok. Mungkin tidak mudah, tapi saya harap si Mbok mau pelan-pelan belajar memaafkan dan belajar mengikhlaskan anak Mbok agar ia juga bisa tenang, Mbok," ucapku sambil berusaha memulihkan luka bekas santet yang dimiliki oleh ibu itu. Perlahan warna hitam di lengan ibu itu memudar bersamaan dengan jatuhnya tetesan cairan berwarna hitam dan benda yang menyerupai tanah dari bekas lukanya. Ibu itu menatapku dengan heran namun sepertinya ia mau mendengar ucapanku tadi. "Gimana Mbok? Masih sakit?" tanya Cahyo setelah aku selesai mengobati lengan ibu itu. Enggak sakit lagi kok. Terima kasih ya Nang. Kalian ini sebenarnya siapa toh?" tanya ibu itu. "Enggak Mbok, kami bukan siapa-siapa kok. Cuma kami kebetulan lewat aja," jawabku. "Sudah, kalian tidak usah bohong. Kalian pasti ada maksud dan tujuan kan ke tempat ini?" balasnya lagi. Aku membereskan botol airku dan memasukkannya kembali ke dalam tas. Akhirnya kami menceritakan maksud dan tujuan kami ke kampung ini kepada ibu itu untuk mencari sebuah sendang yang berada di Gunung Timur dan sebenarnya sudah terjawab dengan arah pergi rombongan iring-iringan tadi. "Ya sudah, kalau kalian sudah menemukan tujuan kalian, pokoknya hati-hati ya," ucapnya. "Mbok, memangnya orang yang nyantet Simbo itu namanya siapa?" tanya Cahyo. Sugono Darmowiloyo. Keluarga itu memang keluarga biadab. Bila bertemu dengan mereka, segera menjauh dan jangan berurusan dengan mereka," ucap ibu itu. "Ibu tahu bagaimana orang itu bisa mati, Bu?" tanyaku. "Ada yang membantu kami. Dia adalah seorang dari keluarga Brotowongso," cerita ibu itu. "Brotowongso? Ceritakan, Mbok, kami ingin tahu," ucap Cahyo. Kali ini ibu itu tidak ragu untuk bercerita kepada kami. Rupanya sudah bertahun-tahun kampung ini dikuasai oleh seorang bangsawan yang bernama Sugono Darmowiloyo. Awalnya warga mengenalnya sebagai seorang yang baik dan berkarisma. Ia pun mempekerjakan warga desa untuk mengerjakan lahannya. Sampai suatu saat hal yang mengerikan terjadi. Kepala desa sebelumnya meninggal secara misterius setelah berseteru dengan Sugono. Setelah kepala desa membela salah satu warga yang lahannya diserobot oleh Sugono. Sebelum meninggal, Pak Kades berteriak kepanasan seolah terbakar padahal tak ada api di sekitarnya. Mantri yang mencoba mengobatinya pun heran. Suhu tubuhnya normal dan tak ada keanehan secara medis. Hingga di malam esoknya Pak Kades meninggal dengan luka bakar hampir di seluruh tubuhnya. Semua warga melayat ke pemakaman Pak Kepala Desa, kecuali Sugono. Selang beberapa hari warga yang berseteru dengan Sugono sebelumnya pun mati dengan cara yang sama. Tidak hanya orang itu, tapi juga seluruh anggota keluarganya mati dengan mengenaskan. Kali ini Sugono datang ke pemakaman orang itu saat warga kampung sedang ramai. Seolah memberi pernyataan, Sugono menghampiri jasad mereka dan meludahinya. Seketika warga kampung menjadi emosi. Namun mereka tidak mampu bergerak sedikit pun dari tempat mereka sampai Sugono pergi. Warga pun sadar bahwa Sugono merupakan pemilik ilmu hitam yang mengerikan. Semenjak saat itu Sugono menjadi momok yang ditakuti oleh warga. Saat itu juga Sugono mulai berlaku semena-mena. Perbuatannya semakin parah ketika ia tertarik dengan seorang perempuan yang sudah bersuami. Dengan terang-terangan Sugono memintanya untuk tidur dengannya untuk memuaskan nafsunya.
Permintaan itu sudah pasti ditolak mentah-mentah. Anehnya pada suatu malam saat suami wanita itu pergi, tiba-tiba wanita itu berjalan menghampiri sendiri ke rumah Sugono. Menurut cerita yang beredar, ia menuruti semua kemauan Sugono untuk memuaskan nafsunya. Saat suaminya pulang dan mendengar cerita yang beredar, ia datang dengan penuh amarah dengan membawa sebilah pisau di tangannya. Tak ada satupun serangan lelaki itu yang mampu menyentuh Sugono hingga ia kelelahan. Sugono menertawakannya dan membiarkan wanita itu kembali pulang bersama pria itu. Sayangnya itu hanya karena Sugono sudah bosan dengannya. Warga sekitar mendengar pertengkaran besar yang terjadi di rumah pasangan itu. Besoknya ketika sang suami kembali ke rumahnya, ia sudah melihat tubuh istrinya tergantung dengan tali yang mengikat di lehernya dengan mata yang masih terbuka yang terus menatap suaminya. Mendengar teriakan histeris pria itu, warga pun datang namun nyawa wanita itu sudah tak tertolong. Wanita itu bukan satu-satunya. Kejadian itu terjadi dengan beberapa wanita di desa ini. Setelah menjadi pemuas nafsu Sugono, wanita itu pasti bunuh diri atau menjadi gila. Alhasil banyak warga yang memiliki istri yang masih muda atau anak wanita disuruh untuk meninggalkan desa ini. Mbok, jangan-jangan anak Simbok juga jadi korban Sugono dan mati bunuh diri? Tanyaku di tengah-tengah cerita ibu itu. Ia mengangguk. Kali ini ia tak mampu menahan air mata yang jatuh ke tanah. Indi, nama anak saya. Saat ia kembali dari rumah setan biadab itu, dia tidak seperti Indi yang kukenal. Tidak sedikit luka di tubuhnya, bahkan untuk menatap dirinya di cermin pun ia tak sudi. Jelasnya, suami saya kenal orang pintar dari desa sebelah, dan kami pun akhirnya memanggilnya untuk menolong Indi agar tak berakhir tragis seperti wanita lainnya, dan Indi pun kembali pulih. Pulihnya Indi juga atas bantuan warga yang tidak pernah menyalahkan Indi atas perbuatan Sugono. Cahyo menatap ibu itu dengan semakin serius. Terus kenapa Indi bisa meninggal, Mbok? Tanya Cahyo. Mengetahui kemampuan orang itu, warga memintanya untuk menghentikan Sugono dan mengusirnya dari kampung ini dengan ilmu yang ia punya. Lanjut ibu itu. Sayangnya ilmunya kalah. Dan besoknya kepala orang pintar itu sudah menggantung di pohon beringin di tengah desa sebagai peringatan keluarga kampung ini. Aku semakin geram dengan cerita dari ibu itu. Sepertinya aku tahu bagaimana kelanjutannya. Sugono yang tahu bahwa orang pintar itu adalah kenalan kami, ia juga ikut menyerang kami di tengah malam dengan santet hingga Indi dan suami saya meninggal. Seharusnya saya juga bernasib sama seperti mereka. Namun sebelum santet ini membunuh saya, suara ayam berkokok dan langit mulai terang, dan semua serangan itu terhenti. Ibu itu kembali mengusap air matanya, namun sepertinya ia masih ingin bercerita. Bu, kue cucur sama lempernya ya, ucap seseorang yang datang berbelanja. Ibu itu membersihkan matanya dan pergi untuk melayani pembeli sebentar dan kembali lagi menghampiri kami. Oh iya, sampai lupa, udah cerita banyak tapi saya belum tahu nama kalian. Tanya ibu itu. Saya Danan, Bu. Ini teman saya namanya Cahyo, ucapku. Cahyo mengangguk mengiyakan. Panggil saya Mbok Im aja ya. Di kampung ini saya tinggal sendirian. Makanya saya jualan di pasar biar bisa ada temen ngobrol. Kalian juga kalau bingung mau nginep bisa di rumah Mbok di belakang pasar. Tapi ya seadanya ya, ucap Mbok. Terima kasih Mbok, kalau darurat nanti kami mampir. Tapi saya penasaran kenapa bisa tiba-tiba ada keluarga Protowongso yang membantu desa ini Mbok, balas Cahyo. Entah, tiba-tiba dia datang bertemu dengan kepala desa yang baru dan mendengar cerita tentang Darmo Wiloyo. Ia meminta kami mengumpulkan 10 ayam jantan hidup dan kepala kerbau hitam, dan malamnya warga dilarang untuk keluar rumah sama sekali. Jelas Mbok Im, malam itu adalah malam yang paling mencekam yang pernah kami rasakan.
Dari dalam rumah kami melihat makhluk-makhluk yang tak pernah kami lihat sebelumnya. Mulai dari bola api, puluhan pocong yang memadati desa, hingga makhluk besar yang bahkan wajahnya tidak dapat terlihat dari dalam rumah. Perang ilmu mengakibatkan Sugono mati di kediamannya. Warga yang sudah menahan emosinya segera menyerbu rumahnya dan memenggal kepala Sugono. Mereka berterima kasih pada anggota keluarga Protowongso yang tak mau menyebutkan namanya itu. Dari cerita Mbok Yem kini sudah jelas apa maksud dari acara syukuran tadi. Nan, apa benar keluarga Protowongso memang mencoba membantu warga desa ini? Tanya Cahyo. Jangan lengah, dari cerita Mbok Yem yang digunakan tetap ilmu hitam, kita harus tetap waspada, jawabku. Kami berterima kasih atas cerita dari Mbok Yem dan berpamitan. Bila urusan kami sudah selesai, mungkin kami akan mampir untuk beristirahat sejenak di rumahnya. Cahyo melajukan motornya lagi menuju jalur hutan tempat kemana kerumunan tadi menuju. Tidak terlalu jauh, namun kami harus memarkirkan motor Cahyo di pinggir hutan dan berjalan kaki menuju arah keramaian di dalam hutan itu. Sesuai cerita dari Mbok Yem, warga dengan meriahnya merayakan acara di sana. Aku mencari keberadaan kepala tadi yang akhirnya kutemukan sudah siap untuk dikuburkan di pemakaman yang rupanya hanya berjarak beberapa ratus meter dari sendang ini. Masnya pendatang ya? Ikutan saja. Itu tumpengnya pasti sisa kok, ucap salah seorang warga yang mengajak kami bergabung. Terima kasih mas, nonton dari sini saja sudah seneng kok. Tadi juga sudah jajan di warung Mbok Yem, jadi masih kenyang, jawabku. Walah, kenalannya Mbok Yem ya. Ya sudah, pokoknya kalau mau gabung aja ya, balasnya lagi dengan ramah. Aku dan Cahyo menyaksikan acara yang sebenarnya tidak terlalu lama itu. Hingga akhirnya mereka membubarkan diri dan membersihkan sisa-sisa acara mereka. Sejahat-jahatnya manusia, saat sudah mati jasadnya berhak mendapatkan perlakuan yang layak. Karena hanya yang Maha Kuasa yang berhak memberikan pembalasan. Ucapku yang segera menghampiri tempat kepala itu dimakamkan dan disusul oleh Cahyo. Kami membacakan sedikit doa-doa agar roh dari jasad ini bisa tenang walau ia mati karena pembalasan atas perbuatannya sendiri. Setelahnya kami menghampiri sebuah sendang yang cukup besar. Airnya cukup segar. Pantas saja warga dengan senang bermain di tempat ini. Namun aku sama sekali tak merasakan adanya suasana mistis di sendang ini. Sesuai petunjuk Raden Anjar, aku mengeluarkan sebuah selendang lusuh pemberian Raden Anjar dan menghanyutkannya di sendang yang sangat jernih ini. Suara hewan-hewan hutan kembali terdengar seusai acara warga tadi, seolah mereka mulai keluar dari persembunyiannya. Kicauan burung terdengar merdu dari atas pohon yang masih indah dengan terpaan sinar matahari. Cukup lama kami menunggu sambil menikmati keindahan alam ini. Namun tidak ada apapun yang terjadi. Danan, benar di sini sendangnya. Kok nggak terjadi apa-apa? Tanya Cahyo yang juga bingung. Gak tahu, tapi bukannya nggak ada sendang lain selain sendang ini. Apa mungkin apa Nan? Mungkin kita juga belum pantas untuk menemui Nyi Sendang Rangu, ucapku. Cahyo terlihat berpikir. Terlepas apapun itu, aku juga tidak merasakan hal apapun dari tempat ini, ucap Cahyo. Aku mengangguk. Cahyo segera menghampiri ke arah selendang yang dihanyutkan tadi, melepas baju dan melompat ke dalam sendang untuk mengambilnya. Ninan, simpen dulu. Coba kita cari informasi lagi aja, ucap Cahyo sambil menyerahkan selendang pemberian Raden Anjar. Lah kamu mau kemana lagi? Tanyaku yang melihat Cahyo meninggalkan ke arah ujung sendang satunya. Berenang Nan, adem, kan dari pagi belum mandi. Ayo Nan ikut mandi, ucapnya. Wah gak ngomong-ngomong. Aku ikut melepas bajuku dan masuk ke dalam sendang dengan air yang sangat jernih itu.
Bagaimanapun caraku memandangnya, sama sekali tak ada hal yang aneh dari tempat ini. Mungkin memang sendang ini hanyalah kolam mata air biasa. Singkat cerita, kami keasikan bermain air hingga tak sadar hari semakin sore. Duh, lapar lagi. Kita ke kampung tadi, apa mau coba tanya-tanya ke tempat lain? Tanya Cahyo. Ke kampung tadi lagi aja. Keberadaan Sugono Darmowiloyo sepertinya memastikan ada hubungannya kampung itu dengan yang kita cari. Jawabku. Cahyo setuju. Ia menyarankan untuk mampir lagi ke tempat Mbok Yem untuk jaga-jaga bila harus terpaksa bermalam di sana. Vespa Cahyo sekali lagi melaju membelah hutan menuju kampung tadi. Kali ini kami datang dengan badan yang sudah segar tanpa bau keringat dan asap motor Cahyo yang seperti tadi. Entah hanya perasaanku atau memang samar-samar aku merasakan ada yang mengintai kami dari kejauhan. Sampai di depan gerbang kampung itu keanehan terjadi. Suasana di tempat ini sangat berbeda dengan tadi pagi. Nan, bener ini kan kamu yang tadi? Tanya Cahyo. Bener kok. Tuh, lapak Mbok Yem yang udah tutup. Balasku. Kok sepi banget? Orang-orang pada kemana? Gak tahu. Udah pelan-pelan aja. Saat ini belum gelap, tapi langit sudah memerah. Suasana di kampung ini mendadak berubah hening. Hanya suara berisik knalpot motor Cahyo yang terdengar memecah keheningan. Bukan tak ada orang. Sesekali aku menoleh ke arah jendela warga yang terlihat ada yang mengintip dan segera menutup gordennya ketika aku menoleh. Mas Danan, Mas Cahyo, kesini, panggil seseorang yang suaranya kami kenal. Cahyo, itu Mbok Yem, ucapku sambil menepuk punggung Cahyo. Dengan segera Cahyo memutar motornya dan mengarah ke tempat Mbok Yem berada. Mbok, ada apa iki toh? Tanyaku. Sudah masuk dulu ke rumah, nanti saya ceritain, jawabnya. Kami menuruti perintah Mbok Yem untuk masuk ke rumah bangunan kayu tua yang mulai tak terawat itu. Mungkin karena Mbok Yem hanya hidup sendiri sehingga kesulitan merawat rumah ini seorang diri. Duduk saja dulu, tak bikinin minum ya, ucapnya. Gak usah repot-repot Mbok, balas Cahyo yang ku tahu hanya sekedar basa-basi. Aku dan Cahyo memandang keluar melalui jendela. Terlihat matahari mulai tenggelam dan langit pun menjadi gelap. Sudah mas, tutup jendelanya, bahaya, ucap Mbok Yem. Makanya Mbok Yem ceritain, biar kami gak penasaran Mbok, balas Cahyo. Mbok Yem meletakkan 2 gelas teh hangat di meja dan menyuruh kami untuk menjauh dari jendela. Tadi tak lama setelah warga desa kembali, ada sebuah mobil yang masuk ke desa menuju rumah Sugono. Mereka menghadang warga desa dengan mengaku berasal dari Trah Darmowiloyo. Mereka bernama Darminto dan Kirman. Seorang warga mencoba mengusirnya, namun yang terjadi, seseorang yang bernama Kirman itu mengambil sebuah golok, menarik lengan orang itu dan memotongnya di hadapan warga yang lain tanpa berkata-kata sedikit pun. Sama seperti saat berhadapan dengan Sugono, warga tak ada yang bisa bergerak saat Darminto menatap mereka semua. Terus orang yang lengannya terputus itu bagaimana Mbok? Tanya Cahyo. Dia sedang dilarikan ke rumah sakit kota. Yang terpenting, kedua orang itu menyuruh warga desa memanggil keluarga Brotowongso yang membunuh saudaranya itu. Jika tidak, malam ini seluruh warga desa akan mati dengan cara yang sama dengan Sugono. Cerita Mbok Yem. Aku bertatapan dengan Cahyo. Kami tidak pernah menyangka keadaan akan menjadi seserius ini. Orang dari Brotowongso itu akan datang Mbok, tanyaku. Entahlah, tapi kepala desa sudah memanggilnya, jawab Mbok Yem. Malam semakin larut, udara dingin mulai menyelimuti desa. Samar-samar mulai terdengar suara teriakan dari luar. Aku mencoba mengintip melalui jendela dan terlihat beberapa warga mencoba menyelinap keluar. Sayangnya mereka dihadang sepasang makhluk berwujud pocong yang menjaga warga agar tidak keluar dari desa. Kasihan, kalian malah jadi terkurung di desa ini, ucap Mbok Yem. Mbok, gak usah khawatir, gak akan ada yang bisa menyentuh tempat ini, balasku.
Aku mulai merasakan kekuatan ilmu hitam yang mulai menyelimuti desa ini. Awalnya aku ingin memasang mantra pelindung. Namun apabila keberadaanku dan Cahyo ketahuan, masalah mungkin akan semakin besar hingga aku memutuskan hanya menyembunyikan keberadaan rumah ini. Saat ini suasana terasa begitu mengerikan. Padahal tak ada suara apapun, bahkan kami tak melihat ke arah luar. Tapi seluruh warga tahu dengan jelas ada kutukan yang siap menanti warga di sini. Nan, gak kita coba samperin mereka saja, Nan. Siapa tahu mereka kenal Nyai Kanjeng, ucap Cahyo. Tenang dulu Cahyo, kita pastikan dulu keadaannya. Kita juga harus tahu siapa orang dari Trah Protowongso itu. Kalau sudah mulai ada serangan ke warga, pasti kita turun tangan, jelasku. Cahyo setuju dan kembali menunggu. Suara motor terdengar masuk dalam desa. Aku mengintip lewat jendela dan terlihat kepala desa sedang membonceng seseorang bapak parubaya yang membawa berbagai macam barang. Itu orangnya. Dia yang beradu ilmu dengan Sugono, ucap Mbok Yem. Belum sempat memasuki desa lebih jauh, sosok pocong sudah menghadang motor Pak Kades hingga ia hampir terjatuh. Sepertinya orang itu menyuruh Pak Kades untuk menjauh. Seketika setelah Pak Kades memasuki salah satu rumah warga yang ada di dekatnya, pria parubaya itu menghilang dari tempatnya sendiri. Saat itu juga berbagai macam makhluk halus muncul memenuhi seluruh desa. Itu Banaspati, ucap Cahyo. Terlihat bola api melayang ke arah yang tidak menentu. Beberapa dari bola api itu meledak di udara seolah ada yang menangkalnya. Dari arah rumah Sugono muncul makhluk berwujud manusia tanpa kepala dengan tubuh yang sudah membusuk. Aku pernah melihat makhluk itu. Tubuh itu seperti tubuh tumbal yang kulihat di desa Tanggul Mayit. Salah satu bola api terhempas ke sebuah rumah warga. Tak lama kemudian seseorang keluar dari rumah itu untuk meminta pertolongan. Tolong suami saya, ucap seorang wanita yang keluar dari rumah itu. Tak menunggu waktu lama, sosok makhluk berwujud mayat hidup tanpa kepala itu segera mengerumuninya. Wanita itu segera berlari. Ia melihat kemunculan sosok pria yang mengaku berasal dari keluarga Protowongso itu dan menghampirinya. Namun bukannya menolong, pria itu malah pergi berlari ke arah rumah Sugono dan membiarkan wanita itu menjadi korban jasa tumbal yang segera mencoba mencabik-cabik tumbalnya. Danan, gak bisa, kita harus ke sana Danan, ucap Cahyo. Mbok Yem, jangan keluar rumah ya, pamitku pada Mbok Yem yang mencoba menahanku. Cahyo berlari dengan cepat menuju arah wanita itu. Aku membaca sebuah mantra untuk menghalau sosok pocong yang mencoba menahan Cahyo. Wanasura! Dengan sebuah teriakan, sontak lengan dan kaki Cahyo dipenuhi kekuatan hingga ia bisa melompat dengan cepat menuju wanita itu. Demit brengsek, udah mati saja masih ngerepotin, ucapnya sambil mengusir makhluk yang menyerang wanita itu. Satu demi satu makhluk itu terpental. Cahyo menahan serangan-serangan brutal dari segala arah. Rupanya serangan ini memang tidak diarahkan ke arah seseorang yang berasal dari Trah Protowongso itu. Serangan ini memang bermaksud untuk menyerang warga desa saat kekuatannya sudah terkumpul. Aku mencoba membantu wanita itu berdiri dan mengantarnya ke rumah Mbok Yem. Mbok, titip ya, ucapku. Kalian jangan nekat, cepetan masuk, balas Mbok Yem sambil menerima wanita itu. Mbok Yem, gak usah khawatir, doakan saja aku dan Cahyo supaya selamat ya, balasku yang segera pergi menyusul Cahyo. Cahyo terlihat sedang kerepotan menghalau sosok genderuwo yang mencoba masuk rumah warga. Puluhan banaspati yang melayang di atas desa juga membuatku kerepotan untuk menahan agar tak menyerang warga desa. Gimana ini Nan? Kalau nggak menyerang empunya, serangan ini nggak akan berhenti, ucap Cahyo. Kalau kita tinggal, warga desa dalam bahaya, balasku lagi. Ah sial. Cahyo terlihat sangat kesal ketika tak mampu menemukan cara untuk menghentikan makhluk-makhluk yang terus bertambah ini. Di satu sisi dari arah rumah Sugono terdengar suara dentuman yang mengerikan.
Aku menoleh ke arah sana dan melihat sosok bayangan raksasa berpakaian kerajaan yang dililit oleh sosok ular berbadan manusia yang terus mencoba menyerangnya. Mereka bukan ingon-ingon biasa, Nan. Bakal repot ini, ucap Cahyo. Fokus lindungi warga dulu, kita pikirkan mereka nanti. Aku yang mulai merasa kerepotan mulai menarik sebuah keris dari dalam sukmaku. Sebuah keris warisan leluhurku yang mampu membuatku memisahkan wujud sukmaku. Cahyo, jaga tubuhku sebentar ya, biar aku selesaikan makhluk yang di atas, ucapku. Cahyo mengerti dan mendekat ke arahku. Dengan wujud sukma aku bisa melayang ke arah Banaspati yang berada di atas kami dan menangkalnya satu persatu dengan kekuatan dari keris raga sukma. Setidaknya setelah seluruh Banaspati menghilang, kami memiliki sedikit waktu untuk ke medan tempur kedua, yaitu Trah pembuat kekacauan ini. Cahyo, kita ke rumah Sugono, kita hentikan mereka secepat mungkin, teriakku seketika saat kembali ke ragaku. Lah, setan-setan ini gimana? Tanya Cahyo. Mereka baru akan berhenti ketika pengirim teluhnya sudah dikalahkan. Setidaknya sekarang kita punya sedikit waktu. Tidak mungkin aku menghadapi mereka sendirian, balasku. Cahyo mengerti dan segera melumpuhkan demit-demit di sekelilingnya dan membuatnya terpental. Setidaknya demit-demit itu membutuhkan waktu bila ingin mendekat ke rumah warga-warga lagi. Kami berlari menuju medan pertempuran antar kedua ingon peliharaan kedua Trah. Tak butuh waktu lama hingga keberadaan kami berdua disadari oleh ketiga orang itu. Orang luar tak usah ikut campur, ucap seorang pria yang kuduga bernama Girman, salah satu dari Trah Darmo Wiloyo. Dia menghadang kami bersama dengan sosok mayat hidup tanpa kepala. Biar aku saja, makhluk ini sama seperti yang digunakan dukun di desa Tanggul Mayit, ucap Cahyo. Cahyo berhenti dan membacakan doa-doa untuk menenangkan roh yang terjebak di jasad-jasad itu. Sementara aku berlari ke arah Girman dan membacakan mantra di kepalan tanganku. Tepat saat doa Cahyo selesai, jasad itu kembali terkulai di tanah dan sosok Girman terlihat dengan jelas. Tanpa menyia-nyiakan kesempatan, aku melepaskan ajian lebur suketi yang menyebabkan Girman terpental dan memuntahkan darah yang berwarna hitam dari mulutnya. Getih ireng, mereka sudah menjual jiwanya pada setan. Hati-hati Cahyo, ucapku. Melihat saudaranya terluka, Darminto tak terima dan mencoba menyerang kami. Namun aku berhasil menahannya dengan mudah. Mungkin karena sebagian kekuatannya terfokus pada Ingon yang bertarung dengan orang dari keluarga Brotowongso itu. Wanasura, teriak Cahyo sekali lagi memanggil teman andalannya itu, yaitu roh bangsa kera dari hutan Wanamarta. Cahyo yang tak sabaran masuk ke pertempuran kedua Ingon berwujud buto dan ular berbadan manusia itu dengan menyatukan ajian penguat raga dan kekuatan Wanasura. Hanya dengan sekali pukulan kedua Ingon itu terpental ke sisi masing-masing pemiliknya. Kalian ini sebenarnya ada di sisi siapa? Ucap seorang pria dari Trah Brotowongso itu. Kami di sini untuk melindungi warga dari pertempuran bodoh kalian, ucap Cahyo. Mereka semua yang menghabisi saudara kami, mereka pantas mati, ucap Darminto dengan wajah yang penuh emosi. Aku menghadang Darminto yang mendekat ke arah Cahyo. Kami juga kesini atas petunjuk dari Nyai Kanjeng, ucapku. Kalau gitu seharusnya kalian membantu kami menghabisi orang itu dan warga yang sudah membunuh Sugono, bukan menyerang kami, teriak Girman sambil menahan sakitnya. Aku hanya bilang, kami kesini atas petunjuk Nyai Kanjeng, bukan berarti kami ada di pihak kalian. Balasku yang tetap waspada dengan situasi yang tidak bisa ditebak ini. Nyai Kanjeng, nenek pecundang itu sudah tidak pantas menjadi pemimpin Trah kami lagi. Bahkan ia tidak memiliki keturunan untuk melanjutkan wasiatnya, ucap Darminto. Kalian salah, dia memiliki keturunan, seorang anak berhati bersih yang akan menghentikan perbuatan keji kalian para pendahulunya, jelasku. Girman dan Darminto saling bertatap muka. Sepertinya mereka tak percaya dengan perkataanku. Tidak mungkin.
Anak dan suaminya sudah mati. Kalau memang ada, berarti dia adalah anak haram yang akan menjadi aib keluarga kami dan harus segera dihabisi, balas Girman. Cahyo yang mendengar ucapan Girman merasa emosi. Dengar dukun goblok. Haram atau tidaknya manusia bukan ditentukan dari rahim siapa dia lahir, tapi dari perbuatan dan tingkah lakunya semasa hidup. Di mata kami, kalianlah yang jauh lebih hina darinya, ucap Cahyo. Girman yang merasa kesal dengan ucapan Cahyo membaca sebuah mantra dengan tatapan keji ke arah Cahyo. Sepertinya ia memanggil sosok mayat hidup tanpa kepala yang ternyata bersemayam di tanah sekitar rumah Sugono. Duh, makhluk itu lagi. Jangan-jangan kalian temenan sama dukun di desa Tanggul Mayit itu ya? Tanya Cahyo dengan tatapan yang sedikit meremehkan. Girman sedikit terhenyak mendengar ucapan Cahyo. Jadi kalian yang menghalangi kami mengumpulkan 100 tumbal di desa itu? Kalian dari Trah Rojo Bedes, ucap Girman. Aku dan Cahyo saling menatap. Kami ingin tertawa namun keadaan saat ini tak memungkinkan untuk kita. Rupanya benar mereka memiliki hubungan dengan dukun itu. Iya, aku dari Trah Rojo Bedes yang akan menghentikan pertempuran bodoh Darmo Wiloyo dan Protowongso, ucap Cahyo. Mas Darminto, aku tahu cara membalas mereka, ucap Girman yang segera menorehkan pisau ke telapak tangannya hingga darah menetes dengan deras ke tanah. Ia membacakan sebuah mantra hingga terdengar suara mengerikan dari berbagai penjuru hutan di sekitar desa ini. Darah hitam ini untuk kalian yang bisa membawa nyawa dari desa ini. Seketika roh, arwah penasaran, demit alas dan makhluk-makhluk dari berbagai wujud yang ada di sekitar desa ini mendekat ke arah kami. Tergiur dengan darah Girman yang menetes di tanah. Habisi seluruh desa dan darah ini menjadi milik kalian, ucap Girman dengan puasnya. Seketika aku dan Cahyo merasa panik dan ingin segera kembali ke desa. Namun Ingon Darminto menahan kami. Hei, jangan diam saja. Bukankah kamu yang menolong desa ini membunuh Sugono dulu? Ucap Cahyo pada seseorang dari Trah Protowongso itu. Cih, urusanku hanya menghabisi setiap orang dari Trah Darmo Wiloyo yang sudah menghalangi tujuan keluarga kami. Kalau kalian mau menghalangi, kalian juga harus mati, jawabnya. Sudah kuduga, tak mungkin seseorang dengan ilmu hitam punya tujuan melindungi warga desa. Entah aku merasa ia juga masih memiliki tujuan jahat yang lainnya. Dari arah tempat rumah Sugono yang berada sedikit di atas desa, kami melihat berbagai macam makhluk memasuki desa jauh lebih banyak dari jumlah sebelumnya. Iring-iringan banaspati dan roh yang melayang seolah memilih dengan bebas rumah mana yang akan mereka cabut nyawa pemiliknya. Hentikan Girman, urusanmu sama aku, jangan libatkan warga desa, ucap Cahyo, namun Girman hanya membalasnya dengan senyum puasnya. Aku dan Cahyo mulai kewalahan menghadapi siluman ular anak buah dari Ingon Darminto dan tidak mampu meninggalkan tempat ini. Gak ada cara lain Cahyo, aku harus ke desa dalam wujud sukma, ucapku sambil menggenggam keris raga sukma di dadaku. Jangan bodoh, ragamu bisa dihabisi dengan mudah oleh mereka. Lagi pula kamu sendiri bisa apa melawan demit sebanyak itu? Tahan Cahyo. Ucapan Cahyo benar. Namun tak mungkin aku membiarkan warga desa mati begitu saja. Aku tidak memperdulikan ucapan Cahyo dan tetap berusaha memisahkan sukma dari ragaku. Namun saat setengah ragaku terpisah, tiba-tiba terdengar sebuah suara di telingaku. Apa anak yang kau ceritakan itu benar? Itu adalah suara wanita yang sangat halus dan indah. Suaranya seperti jernihnya air yang menenangkan. Benar. Siapa kamu? Tanyaku. Tak ada jawaban atas pertanyaanku. Namun sebuah sosok terlihat berjalan di tengah-tengah desa dengan anggun. Seorang wanita berpakaian Jawa dengan selendang yang anggun. Danan, jangan-jangan itu, ucap Cahyo yang juga menyadari keberadaan makhluk itu. Iya Cahyo, mungkin itu Nyi Sendang Rangu, balasku yang merasa yakin saat merasakan kekuatan yang terasa hingga seluruh penjuru desa. Wanita itu hanya melihat ke sekeliling desa, menatap semua makhluk yang mendekat.
Saat itu juga makhluk yang dipanggil oleh Kirman gentar dan perlahan menjauh. Tak ada satupun makhluk yang berani mendekat ke sosok yang ayu dan rupawan itu. Tidak mungkin itu Nyi Sendang Rangu, ucap Kirman. Pria dari Trah Brotowongso itu pun terlihat gentar. Nyi Sendang Rangu, seharusnya ia sudah tak ada. Bukan saatnya aku melawannya, ucapnya yang segera memanggil kembali Ingonya dan pergi meninggalkan pertempuran ini. Saat mengetahui warga desa sudah aman, aku mengambil kesempatan untuk membacakan mantra pada keris raga sukma hingga cahaya putih menyinarinya. Dengan memanfaatkan wujud sukma, aku menghujamkan keris ini ke tubuh Ingon berwujud ular berbadan manusia hingga ia menggelepar dan perlahan kehilangan kekuatannya. Kalian, teriak Darminto yang tak terima dengan tindakanku. Girman memperhatikan sekitarnya, tidak ada lagi makhluk yang tertarik dengan darah hitamnya. Kini mereka hanya tinggal berdua tanpa ada perlindungan dari siapapun. Nyi Sendang Rangu, lindungi kami dari dua musuh ini, teriak Kirman. Benar juga, Nyi Sendang Rangu adalah Ingon keluarga Darmo Wiloyo. Apakah mungkin ia mau menuruti perintah Kirman? Saat tak ada lagi demit yang mengelilingi desa, tiba-tiba terlihat seorang anak menerobos berlari keluar rumahnya. Ibu, itu ibu. Aku pernah lihat perempuan itu di dekat sendang, ucapnya. Jangan keluar nak, bahaya, ucap ibu dari anak itu yang segera menyusulnya untuk membawanya kembali ke dalam rumah. Nyi Sendang Rangu hanya tersenyum ke arah anak itu dengan mengangkat satu jarinya ke mulut seolah memberi isyarat kepada anak itu untuk diam. Terlihat beberapa warga yang penasaran, termasuk Mbok Yem juga keluar rumah untuk melihat sosok Nyi Sendang Rangu. Setelah memastikan warga desa aman, Nyi Sendang Rangu menghilang dari tengah-tengah desa dan seketika muncul di hadapan kami. Cantik? Iya, sangat-sangat cantik. Mungkin jika bidadari benar ada, bisa jadi Nyi Sendang Rangu adalah salah satunya. Nyi, kami dari Trah Darmo Wiloyo, leluhur kami adalah tuanmu, habisi kedua orang itu, teriak Darminto. Seketika Nyi Sendang Rangu berpindah tempat ke hadapan Darminto. Di hadapannya Nyi Sendang Rangu tidak secantik tadi. Wajahnya berubah menjadi hitam mengerikan dengan mata yang memutih. Jangan salah paham, hubunganku dengan leluhur kalian bukan Tuan dan Ingon. Aku melindungi mereka karena keinginanku sendiri, ucap Nyi Sendang Rangu dengan suara yang mengerikan. Saat itu juga tubuh Darminto terlihat ketakutan. Kirman hanya mampu menatap kejadian itu dari jauh tanpa bergerak sedikit pun. Tak berapa lama setelahnya sesuatu tertarik dari tubuh Darminto dan Kirman yang membuatnya terkulai tak berdaya di tanah. Nyi, apa yang Nyi lakukan? Tanyaku. Sosok Nyi Sendang Rangu kembali seperti semula dan mengarah ke arah kami. Aku menahan sukma mereka agar mereka tak mencoba mencelakai warga desa lagi, ucapnya. Aku menoleh ke arah Cahyo. Dari tadi aku tak mendengar suaranya sama sekali. Di sebelahku Cahyo terlihat terpaku dengan mulut yang menganga dan mata yang terheran-heran. Cantik ya Nan, Sekar kalah cantik, ucap Cahyo dengan polos. Dengan segera aku menarik sarung dari tangannya dan melemparkan ke wajahnya. Ya sopan, umurnya ratusan kali umurmu itu, ucapku. Maaf Nyi Sendang Rangu, saya Danan dan teman saya ini Cahyo. Maksud kami ke sini memang mencari Nyi Sendang Rangu atas petunjuk dari Raden Anjar, ucapku. Nyi Sendang Rangu menghampiri kami dengan wajah yang sangat ramah. Saya sudah membaca maksud kalian. Saya hanya mau memastikan sekali lagi, apa kalian benar-benar memilih untuk memihak Trah Darmo Wiloyo seperti kedua orang ini? Tanyanya. Kali ini Cahyo yang maju menghampiri Nyi Sendang Rangu. Jujur Nyi, kami tidak ingin berpihak pada siapapun, tapi ada seorang anak, tidak, sekarang ada dua anak yang bernama Mustika, anak dari Nyi Kanjeng, dan Ajeng, anak dari Raden Anjar yang menginginkan orang tuanya bisa hidup menemani mereka, ucap Cahyo.
walaupun orang tua mereka sudah membunuh banyak orang tanpa belas kasihan. Sahut Nyi Sendang Rangu. Mereka akan mendapat balasannya, Nyi. Namun balas dendam dari musuh-musuhnya juga mengorbankan banyak nyawa yang tidak berdosa. Kami terpaksa berada di pihak Nyai Kanjeng untuk mencari petunjuk cara menghentikan perseteruan ini, jelasku. Nyi Sendang Rangu terlihat berpikir. Sepertinya ia juga merasakan kekalutan di dalam dirinya. Lagi pula sudah ratusan tahun semenjak ia hidup berdampingan dengan keluarga atau manusia lainnya. Aku mengerti. Sekarang lebih baik kalian kembali ke tempat anak itu. Saat keberadaan anak pemimpin telah diketahui, akan sangat banyak musuh yang mengincarnya, ucap Nyi Sendang Rangu. Lalu Nyi Sendang Rangu bagaimana? Apa bisa membantu kami? Tanyaku. Saya akan tetap di sini. Perlindungan yang sejati berasal dari Yang Maha Pencipta, jawabnya. Memang tidak ada yang salah dari ucapan Nyi Sendang Rangu. Itu tidak ada yang lebih mampu melindungi Tika dan kami semua selain perlindungan dari Yang Maha Pencipta. Benar, Nyi, berarti Nyi Sendang Rangu tidak bisa membantu kami, tanya Cahyo. Saya akan menilai sendiri nanti. Namun seandainya anak itu dalam bahaya, saya mengizinkan kalian untuk memanggil saya, jawabnya. Tapi Nyi, bagaimana cara memanggil seorang Nyi Sendang Rangu? Tanya aku. Kamu sudah tahu caranya. Bacakan mantra yang diwariskan leluhurmu dengan perantara keris raga sukma di genggamanmu, ucapnya. Aku tertegun dan Nyi Sendang Rangu segera menghilang meninggalkan kami. Tidak mungkin ia kupanggil dengan menggunakan mantra itu. Itu adalah mantra untuk memanggil leluhurku. Kecuali Nyi Sendang Rangu adalah... Dan bersambung. Kira-kira Nyi Sendang Rangu siapanya Danan? Dan nantikan pada bagian yang selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video di channel Ngulik. Jangan lupa tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video kami selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.